Selamat pagi, siang, sore atau malam, Prof. Nasruddin. Di sini saya Divan Kemal Akbar dengan NPM 1906-37913 akan mempresentasikan mengenai diagram PVT dari air. Berikutnya adalah di sini saya akan membahas 4 lingkup ruang lingkup pembahasan. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua metodologi, yang ketiga analisa diagram, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama di sini saya berharap mempelajari diagram fase dengan saya berharap untuk bisa membaca diagram PVT dari air atau senyawa unsur lainnya dan menjelaskan diagram PVT dengan baik dan memahami dan mengaplikasikannya pada masalah-masalah yang ada. Next slide, di sini adalah metodologi. Di sini saya membuatnya menggunakan styrofoam, kertas yang dilem, dan tusuk gigi. Di sini terlihat untuk membuat critical point, triple point, dan crayon untuk mewarnai fase-fase yang berbeda seperti liquid, di sini solid yang abu-abu, solid vapor dan begitu ya. Di sini adalah sumbu pressure yang ini adalah sumber volume, ini adalah sumbu temperatur. Di sini saya membuat diagram yang freezing expansion di mana molekul-molekul liquid yang scatter ketika molekul liquid tersebut yang scatter didinginkan atau di freezing, mereka akan membentuk yang namanya six-sided crystalline, yang kristal yang berbentuk seperti 6 sudut ini di sini ya, seperti saya gambar. Di sini terlihat strukturnya ada yang hollow atau kosongan-kosongan. Nah, di sini juga menjelaskan dari strukturnya kita juga dapat tahu bahwa es itu dapat mengapung di atas air karena struktur tersebut. Dan ini perbedaannya adalah pada freezing expansion diagramnya itu mempunyai gradien garis solid liquid di sini itu negatif. Sementara yang kontrak itu positif, yang ininya kebuka. Jadi ini kan tertutup, ini negatif. Ini adalah expansion. Analisa diagram yang akan saya bawa adalah 3, isobar, isoterm, dan isokorik. Isoterm yang dimana T-nya itu konstan, bar yang dimana P-nya konstan, isokorik yang dimana V-nya konstan. Langsung saja kita ke analisa diagram secara keseluruhan. Di sini terlihat kita tinjau dulu ya secara keseluruhan. Yang di sini adalah mulai dari ini liquid yang aquamarine, solid ini adalah yang abu-abu, vapor yang hijau. Dan di sini adalah di atasnya critical point, di sini adalah superstate fluida, di mana kita tidak bisa lagi membedakan antara apakah senyawa ini tuh liquid fase atau liquid vapor. Jadi di sini kita tidak bisa membedakan lagi dari kasat mata ya. Dan di sini di bawah critical point adalah namanya kubah liquid vapor, di mana garis dari critical point sampai ke triple point adalah saturated vapor, di mana saturated artinya adalah jenuh, yang berarti pada garis itu, pada fase itu, di mana semua molekul-molekul itu adalah vapor jenisnya. Dan di sini adalah saturated liquid, yang dimana semua itu adalah dalam bentuk liquid. Dan di sini adalah solid ke vapor, tentu saja ada solid vapor, dan di sini ada triple line. Ini di belakang triple point ya. Ada triple line yang maksudnya itu di sana, maksudnya itu bagaimana, yaitu solid, liquid, dan vapor itu bisa coexist atau exist bersamaan pada garis tersebut. Lanjut saja. Sini ada analisa diagram komparasi yang saya bikin dengan buku Moran. Di sini kesalahan pertama yang saya bisa lihat dari setelah saya mengkondak ini adalah mungkin bagian sini terlihat sedikit dented, sedikit berbeda dengan yang di Moran. Mungkin karena di sini terlalu dented ya, kurang saya ukir. Itu mungkin kesalahan pertama saya. Lalu berikutnya adalah isokorik. Di sini terlihat garis tiga merah. Ini adalah garis yang mempertemukan antara solid, liquid, dan vapor. Ini adalah triple pointnya. Yang seperti saya bilang tadi, triple point dari sini ke critical point adalah saturated vapor. Dan di sini bisa terlihat ya, dari sini sampai sini itu adalah garis constant pressure, yang artinya mungkin di sini 1 atm ya. Misalnya 1 atm, jadi garis ini menjelaskan berbagai senyawa ketika senyawa ini melewati solid nih, solid 1 atm di sini. Kemudian dia menjadi liquid, vapor, dan akhirnya superstate fluida. Ini adalah garis temperatur konstan ini yang ke atas bawah, dan ini pressure. Lanjut, ini komparasinya tidak terlalu jauh. Mungkin kesalahan yang kedua terjadi pada ini, dimana saya terlalu terjal, di sini tidak terlalu terjal. Jadi mungkin kesalahan yang kedua adalah itu. Yang berikutnya isotherm. Di sini kita bisa lihat pressure yang tadi yang saya sebutkan 1 atm misal di sini lurus, terus yang mungkin di sini 22 atm, terus ke sana 22 atm ini 10 atm,
Ini 20 atm yang sini puncak. Karena puncak liquid vapor itu terjadi pada 20 atm, kemudian setelah itu adalah superstate fluida. Nah, di sini kelihatan yang merah itu adalah quality line. Quality line itu mungkin kurang panjang. Jadi akan saya panjangin sebentar ya, Prof. Di sini dari sini tuh berlaku solid vapor. Solid vapor dari trap line ke bawah sini, ini adalah quality line-nya. Sini terlihat kubah dan ini terlihat berbagai tekanan, garis tekanan. Semakin tinggi tekanan, tentu saja liquid vapornya semakin, kubahnya semakin mengecil ya. Kemudian di sini adalah komparasi dengan buku Moran. Mungkin kesalahannya ini kesalahan pertama tadi, dented, terlalu dented sehingga agak berbeda. Tapi overall ini bentuknya lumayan mirip, kecuali dengan dentednya ini yang kesalahan pertama tadi saya. Kemudian ada isobar. Sini bisa lihat dari atas, ini bisa kita lihat kubahnya dengan jelas sekarang dan garis ininya. Ini sama saja pengertiannya, penjelasan saya di sini ada triple line dan critical, vapor, liquid dan sebagainya yang sudah saya jelaskan. Ya, ini kelihatan juga ya yang seperti saya jelaskan tadi juga. Saya di sini constant pressure-nya naik gitu. Constant pressure. Dan yang berikutnya kesimpulan. Dalam kimia fisik, mineralogi, dan teknik material, diagram fase adalah sejenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan kondisi kesetimbangan antara fase yang berbeda dari satu zat yang sama. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, Prof. Nas, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.